Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang respirasi tumbuhan. Semoga anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Sri dalam belajar IPA Asik. Kali ini kita akan belajar tentang yaitu tentang tumbuhan. Kalau kemarin kita belajar tentang transportasi tumbuhan, kali ini kita lanjutkan yaitu respirasi tumbuhan. Kompetensi inti dari materi yang kita pelajari hari ini yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasar 3.4 menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Indikator dalam pembelajaran kali ini melanjutkan yang kemarin yaitu menganalisis struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. Menganalisis struktur dan fungsi bunga, buah, dan biji. Menganalisis struktur dan fungsi jaringan, menganalisis teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan proses respirasi pada tumbuhan. Materi yang kita pelajari yaitu respirasi tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Kita tahu bahwa tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup, sehingga dia juga mempunyai ciri bernafas. Penafasan tumbuhan meliputi dua tahap, yaitu pertukaran gas dan respirasi sel. Pertukaran gas adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida melalui alat pernafasan tumbuhan. Pertukaran gas antara tumbuhan dan lingkungan merupakan bagian yang penting dalam respirasi. Pertukaran gas secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Difusi merupakan perpindahan zat dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah. Oksigen akan masuk ke dalam sel tumbuhan secara difusi melalui ruang antar dinding sel, membran sel, dan akhirnya masuk ke dalam sel. Respirasi sel merupakan peroreaan senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana dengan membebaskan energi. Respirasi terjadi di dalam mitokondria. Adapun proses dari respirasi sebagai berikut. Senyawa organik merupakan bahan bakar respirasi karbon dioksida dan air adalah zat buangnya. Energi hasil respirasi akan digunakan untuk aktivitas metabolisme tubuh tumbuhan.
Adapun reaksinya sebagai berikut. Senyawa organik bila bercampur dengan gas oksigen akan dihasilkan karbon dioksida, air, dan energi. Inilah yang merupakan reaksi di mana proses terjadinya respirasi pada tumbuhan. Alat respirasi tumbuhan. Proses respirasi diawali dengan proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida melalui pernafasan. Apa saja yang merupakan alat-alat dari respirasi tumbuhan? Alat pernafasan tumbuhan diantaranya berupa stomata, lentisel, rambut akar. Pada tumbuhan tertentu terdapat alat khusus. Stomata disebut juga mulut daun, merupakan celah atau lubang yang dikelilingi oleh 2 sel penjaga dan terletak di permukaan daun. Stomata berfungsi sebagai tempat pertukaran gas pada tumbuhan, sedangkan sel penjaga berfungsi untuk mengatur, membuka, dan metutupnya stomata. Berikut adalah gambar dari stomata. Ada 2 macam stomata terbuka dan stomata tertutup. Ini adalah gambar stomata terbuka, ini merupakan gambar stomata tertutup. Di sini adalah sel penjaganya. Lentisel. Pada tumbuhan dikotil terdapat kambium intervaskuler yang membentuk xilem dan floem sekunder. Selain itu terdapat juga kambium gabus yang menghasilkan parenkima gabus dan lapisan gabus. Lapisan gabus terdiri atas sel-sel mati yang berfungsi membentuk dan membantu melindungi batang. Kambium gabus dan parenkima gabus akan mengelupas dan lepas sebagai bagian kulit. Akibatnya, timbul lubang-lubang di batang yang disebut lentisel. Lentisel memungkinkan sel-sel penyusun batang melakukan pertukaran gas dengan udara luar. Ini merupakan gambar dari lentisel. Perhatikan gambar lentisel berikut. Ini lubang-lubang kecil di batang yang disebut dengan lentisel. Yang ketiga, rambut akar. Selain untuk menghisap air dan garam-garam mineral, rambut akar berfungsi sebagai alat pernafasan. Sel-sel rambut akar mengambil oksigen yang terdapat pada pori-pori tanah. Ini merupakan gambar dari rambut akar. Merupakan salah satu alat pernafasan dari tumbuhan. Ini air masuk. Ini adalah rambut-rambut akarnya. Ini sel rambut akar. Yang keempat, ini pada tumbuhan tertentu terdapat alat pernafasan khusus. Kemampuan tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungan menghasilkan alat pernafasan khusus. Tumbuhan bako yang hidup di lingkungan air laut mempunyai akar yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Akar tersebut disebut akar nafas. Contoh lain, pohon beringin memiliki akar gantung untuk bernafas. Demikian alat. Ini adalah gambar dari alat respirasi pada tumbuhan. Ini merupakan daun, di sini terdapat
stomata, di sini ada CO2 masuk. Ini ada sinar matahari. Ini senyawa-senyawa organik. Ini merupakan stomata tumbuhan. Ini stomata terbuka, CO2 masuk. Di sini stomata tertutup, H2O dan oksigen keluar. Di sini ada stomata tertutup. Ya, ini adalah rambut-rambut akar. Di sini oksigen dan CO2 masuk. Kemudian di sini ada hidrogen. Oksigennya masuk, CO2-nya keluar. Kemudian di sini air masuk. Ada zat gula. Di sini ada daun, di sini stomata. Dengan adanya sinar matahari, maka nanti akan terjadilah respirasi.